Orang banyak yang milih tuh antara pacaran atau ta'arufan. Gitu. Kalau secara agama sih ta'aruf ya. Ta'aruf. Cuma maksudnya kalau ta'aruf itu kan tahu-tahu ketemunya sebentar aja kan ya, ketemu terus langsung menikah gitu ya. Kalau misalkan enggak sih ya, butuh namanya pengenalan sih. Curhat kenalan. Yang nomor 2 dari sono nih. Pas banget ini sih, protektif dan posesif. Sekitar jam 9 itu kan udah sampai hotel, terus masuk kamar hotel. Tiba-tiba ada telepon kamar tuh bunyi. Terus udah gitu, halo, dia yang nelpon. Apa? Up to you. Ada cerita nggak dengan kata-kata terserah? Lo abang-abangan gue, kalau pasangan lo atau bini lo kasih pilihan dengan jawaban terserah, sebenarnya dia tuh nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, abang-abangan gue, adek dan gue? Ada pangeran dari Kahuripan. Pilih mana, pacaran atau ta'arufan? Pilih mana ya? Ayo. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini tema taman curhat kita adalah pacaran itu pentingkah? Nah, itu dia. Makanya tadi di awal saya nanya, orang banyak yang milih tuh antara pacaran atau ta'arufan. Gitu. Kalau secara agama sih ta'aruf ya. Ta'aruf. Cuma maksudnya kalau ta'aruf itu kan tahu-tahu ketemunya sebentar aja kan ya, ketemu terus langsung menikah gitu ya. Cuma kalau misalkan enggak sih ya, butuh namanya pengenalan sih. Iya. Ya, kalau menurut Ayah gimana? Ayah juga setuju aja dengan ta'arufan gitu. Tapi kalau benar-benar kita nggak pernah ketemu, ada konsepnya katanya nanti kita pacaran setelah menikah. Tapi ya banyak juga yang setelah ta'arufan begitu menikah ternyata baru tahu karakternya kan. Banyak juga terjadi gitu kan. Ini bukan hanya mengenalnya karakter masing-masing. Katanya kok jadi orangnya egois banget, kasar banget, keras banget gitu kan. Sifatnya kayak gini gitu ya. Yang kita sih bukan mendukung banget pacaran enggak ya, tapi maksudnya yang pacaran bertahun-tahun aja kita mengenal pasangan gitu ya, pas nikah beda sifatnya. Jadi kayak oh ternyata pas pacaran kayak gini kok pas nikah beda ya kayak gini gitu ya. Tapi ya apapun itu ya, yang penting sih memang ya dari diri kita sih, dari diri kita memandang si pasangan tuh kayak gimana gitu kan, atau ya memang ada mungkin ada daerah masing-masing gitu, ada yang memang langsung kenal langsung menikah, atau memang harus pengenalan dulu gitu. Jadi gini juga katanya, ada yang versinya pacaran nih, tuh ta'arufan, akhirnya nikahnya nggak lama. Nah tapi yang nggak jaminan juga, pacaran lama juga pacaran bertahun-tahun, pernikahannya cuma 3 bulan. Kayak ngebuang waktu ya, pacaran aja gitu ya. Ada juga yang punya konsep tuh, pacaran doang, ta'arufan enggak, nikah juga enggak. Itu yang parah tuh. Jadi konsepnya sebenarnya ta'aruf itu kan artinya mengenal. Nah, ini dia nih persepsi yang kadang-kadang kita juga harus mikirin. Maksudnya mengenalnya sampai jauh atau enggak sih? Gitu. Ya, kan kita kan juga harus kenal keluarga juga, kita harus kenal sifat dia kayak gimana. Terus pramenikah itu kita sebenarnya boleh sih kayak ada perjanjian pranikah ya? Perjanjian pranikah? Iya, perjanjian pranikah gitu kan. Kalau misalkan dia begini-begini, boleh nggak? Gini gitu loh. Apa sih itu namanya? Perjanjian pranikah. Iya, perjanjian pranikah. Kan kadang-kadang ada orang yang sampai, kalau menurut Ayah kalau ada perjanjian pranikah itu kayaknya berat banget tidak? Kalau menurut Ayah ya pribadi ya. Soalnya kesannya kita nikah kok nggak percaya ya. Nggak percaya kalau sampai
nikah itu harus pakai perjanjian gitu. Kesannya terutama kadang-kadang pranikah itu mengarahnya ke arah gono gini loh rata-rata. Tapi ini sih kan kemarin tuh cakep juga nih. Iya, ini mangga dari kampung. Oh, mangga kampung. Iya, mangga depan rumah di kampung. Mangga dari Pekalongan itu dibuka dalamnya batik. Jadi kemarin tuh Nda sempat denger nih ya dari Ustadz Syam ya. Jadi ada seorang perempuan gitu ya yang memang dia belum sanggup di poligami gitu loh. Jadi terus dia menikah sama suaminya tapi bikin perjanjian. Kalau misalkan nanti kamu di tengah-tengah pernikahan kamu memilih untuk poligami, saya belum sanggup gitu. Kalau misalkan kamu poligami, saya lebih memilih berpisah gitu. Ditulis di perjanjian itu dan suaminya setuju. Komitmen gitu kalau misalkan insya Allah enggak bakalan berpoligami kan, tapi kita nggak tahu kan nantinya. Nah itu sih kemarin perjanjian pernikahnya mereka kayak gitu ada gitu. Oh gitu. Tentang jadi poligami aja. Kalau harta gono gini ya mungkin banyak sih ya kalau harta gono gini ya kayak ya kan orang kekayaannya udah tajir melintir kan kita nggak tahu kan. Kalau kita apa yang mau diperjanjikan? dulu kita mau bikin pranikah, apa yang mau dipernikahin? Ini enggak ada. Harta tabungan juga segitu-gitunya gitu kan. Ya udahlah, dulu mah kita akhirnya cuma mikir pra-wedding aja dah. Pranikahnya nggak usah dah. Nah itu dia, jadi abang-abangan gue, adik-adikan gue penting nggak penting sih pacaran ya. Jadi sebutannya bukan pacaran, pacaran ya, kali, saling dulu. mengenal juga gitu kan, terutama apa keluarga besar. Karena yang namanya kita di bagian wilayah timur ini Melayu, yang namanya nikah itu nggak cuma dua insan yang menyatukan, tapi kan keluarga besar juga. Soalnya gini Ndak, lihat deh, cuma di Indonesia Ndak mau pakai itu, tapi pakai celana sobek-sobek bawa plastik gitu. Gila dong. Nah, jadi gini, coba kalau kita lihat adat timur di Indonesia lah khususnya, kan cuma di Indonesia yang pernikahan itu sampai acara itu repot-repot, masing-masing daerah kan. Iya, beda-beda. Ada acara lamaran, ada ini seserahan, bawaan. Mungkin kalau di Amerika, di Inggris pernikahan yang enggak kan. Cuma dia berjanji ya kan, karena adat aja. Karena adat. Kan jadi sebenarnya yang wajib itu kan cuma apa namanya tuh? Mas kawin. Mas kawin. Gitu kan. Ada kedua mempelai, ada saksi, ada wali, ada mahar. Nah, tapi kan di situ kita lihat bahwa di Indonesia itu pernikahan yang memang paling sakral banget gitu kan. Sampai keluarganya harus ada perkenal. Saklar. Sakral. Itu steker. Jadi kayak gitu. Kalau menurut ayah, pacaran itu ya dibilangnya, kalau ada orang yang menganggap pacaran itu haram gini. Tapi di sisi kita, maksudnya ada perlunya juga. Terutama apa? Ngenalin keluarga. Ya, pengenalan keluarga ya. Ada kayak ayah Manda aja kan. Dulu kita pacaran, jalan gini kan, ternyata masih banyak aja yang ayah belum kenal kan. Ini keluarga dari mana gitu kan. Karena takutnya kita ketemu kayak waktu kita dulu baru pacaran nih, udah mau ke arah pernikahan. Kan nggak tahu tuh kalau keluarga ayah juga ponakan-ponakan ayah yang masih pada bujangan waktu itu, ada yang dinaksirin saudaranya enggak. Iya kan? Iya. Nah gitu juga, akhirnya kan kalau nggak kenal, akhirnya dia mikir, ini boleh nggak dinikahin, padahal ada yang ya kalau yang buat ta'aruf juga ya sah-sah aja gitu. Yang penting ya kita kenal dulu keluarganya lah ya, kan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi ya kita lihat dulu orang tuanya kayak gimana ya, berarti anaknya nggak jauh-jauh beda lah sifat-sifatnya atau kebiasaannya gitu. Oke deh, ini ada apaan lagi sih baru nih? Sebutin curhat kenangan, apa sih maksudnya? Bukan, jadi kita tuh ada hal yang baru. Jadi kita ada temanya curhat kenangan hari ini gitu. Ya mungkin kreatif kita lagi pengen mengenang masa-masa kita pacaran. Kok malah kreatif ya? Kita enggak ya? Kreatif jadi kita selalu
Coba kita nantikan apa ya ini curhat kenangan itu. Kayak apa sih? Coba diterangin Us. Gue nggak paham nih. Curhat kenangan nanti baru kita Oh, iya. oke deh. Pokoknya ngerti nggak ngerti sekarang kita masuk dulu di curhat kenangan. Nah, ini di depan kita udah ada Menu. 4 piring. Entahlah ini kita nggak tahu beneran isinya apaan ya. Oke. Tadi mereka yang nyiapin. Oke, jadi curhat kenangan ini adalah di sini ada kata kunci. Kata kunci itu yang berbau dengan kenangan-kenangan dari kalian. Oh, ini kata kunci ya, bukan menu makan Oh. pagi. Kata Kirain kunci. ini burger, Kata kunci ini berarti sandwich, ini apa gitu. Ternyata ini bukan. kata Ini- kunci itu berarti gembok. Jadi ternyata salah satu ada Cepas. kata kunci. Semuanya nih 4 ini ada kata kunci yang berhubungan dengan kenangan waktu kita pacaran dulu. Oke. Terus pas kita buka nanti tulisannya apa kita ceritain gitu dulu Iya, betul dengan sekali. ya dengan kata-kata ini ada nggak kenangan yang dulu pacaran berkaitan dengan pacaran gitu. Oke. Oke. Ini Siapa berarti dulu? satu orang milih masing-masing. Orang milih. Oke. Pilih boleh pilihannya itu buat pasangannya. Oh, Oke. ayah yang pilih itu buat Enda. Oke, sweet dulu. Sweet gini apa batu gunting kertas? Batu gunting kertas deh kayak Nail. Batu gunting kertas. Ayo menang. Coba Anda sekarang yang nomor 2 dari sono. Nih. Ini ya. Ah. Pas banget ini sih. Protektif dan posesif. Ini ayah banget. Ini sifatnya ayah banget nih. Coba Jadi- gimana protektif paling cuek kalau pacaran. Aduh, ya Allah, ini masa- protektif dan posesif ya. Jadi waktu dulu, Tapi itu dua hal yang beda ya. Posesif itu dua hal yang beda. protektif dan ini aku mau cerita posesifnya dulu ya, posesifnya ayah. Jadi waktu itu aku dapat schedule Surabaya. Terus udah gitu masuk hotel itu sekitar jam 9 malam. Terus udah tuh biasa dibagi kamar hotel kan berdua sama teman terbang tuh waktu itu. Apa di Surabaya? Gimana? Posesif Nah, ayah. Iya, jadi waktu itu aku dapat schedule Surabaya, round Surabaya. Terus sekitar jam 9 itu kan udah sampai hotel, terus masuk kamar hotel. Tiba-tiba ada telepon kamar tuh bunyi. Terus udah gitu, halo Mbak Widi, ini ada yang mau bicara gitu. Lah, siapa tumben-tumbenan gitu kan. Terus udah gitu, halo, dia yang nelpon. Jadi kalau misalkan landing itu kan kita belum ngidupin handphone ya karena saking hektiknya. Jadi dia nelpon rupanya nggak aktif-aktif kali handphone aku. Terus dia entah ngubungin siapa, tahu hotel aku di mana nginepnya, nomor kamarnya dia tahu, terus udah gitu sama siapa di situ namanya juga tahu. Dia tuh kayak apa ya, kayak detektif. Ya, lagian sih kamu pacaran sama intelijen. Ya tahu lah. Terus pokoknya dimanapun aku ngeron itu pasti tahu. Oh kamu lagi di sini ya, kamu lagi makan ini ya, gitu. Entah difotoin tiba-tiba, terus tahu-tahu masuk ke dulu mah belum ada WhatsApp ya. Pakai MMS. Iya, tiba-tiba ada nih aku punya foto kamu katanya. Lebih ke kayak serem juga sih sebenarnya. Enggak cuma pacaran lah. Sekarang juga Anda kemana sebenarnya mata ayah banyak kok. Terus Makanya jangan macem-macem deh kalau sama ayah. Nggak bilangnya ke sini, belok aja kemana. Ayah tahu itu kok. udah terbukti posesif. Nah, yang protektif itu kan melindungi ya. Tapi lucu sih, kayaknya pengennya dia sih protektif ya. Cuma nggak bisa kalau di luaran dia protektif. Yang ada aku yang protektif. Udah kok kebalik di mana? Iya, Kok bagian yang enak aja enggak? Ya, jadi kalau ke mall gitu, kalau ke mall dia minta orang-orang pada minta foto gitu ya. Malah aku yang narik-narik, aku yang ngelindungin gitu. Jadi kayak sebenarnya dia kayak pengen protektif gitu. Ya udah kesini udah ayo ini gitu. Pas udah giliran di luar itu dia nggak bisa lah ya. Karena kan ayah kan milik publik, milik umum. Jadi Emang ayah WC? bukan ayah yang protektif, iya protektif, enggak yang kayak
ngelindungin gitu Ya, kayak. ya Anda kan lebih tinggi dari ayah. Iya, lindungin lah yang lebih kecil. Nah, itu lanjut ya. Yang pertama, yang buat ayah, Anda pilih yang ini deh, yang paling dekat sama Anda. Pengen tahu isinya apa sih? Si Daus tulisannya cakep ya. Tapi nasibnya jelek. Coba apa? Up to you. Ada cerita nggak dengan kata-kata terserah pas pacaran? Nah, ini adalah kalimat kunci bini gue dan kalimat kunci bagi semua wanita. Wanita sebenarnya kalau sudah menggunakan kata terserah, itu sebenarnya dia nggak mau. Itu adalah sebenarnya dia punya pilihan lain. Lo abang-abangan gue, kalau pasangan lo atau bini lo kasih pilihan dengan jawaban terserah, sebenarnya dia tuh nggak mau. Momen apa? Momen apa? Hampir semuanya. Enggak kan ini kan pas waktu pacaran. Momen apa? Biar jelas dong. Iya, kalau udah mentok, inget nggak Anda waktu kita mau prawedding? Ayah waktu itu pengennya yang kita pakai superhero semua tuh. Ayah mau pakai baju Superman. Terusnya Anda pakai Wonder Woman pada saat itu kan. Pas Anda ngeliat badan ayah mungkin kalau ayah pakai Superman bentuknya. Sebenarnya kan Anda menyelamatkan ayah gitu ya. Maksudnya bayangin ayah pakai Superman gitu kan yang dengan celana di luar gitu. Terus udah gitu yang baju ketat. Ya kan nggak cocok. Kan Anda kan menyelamatkan ayah, cuma Anda kan waktu pacaran masih malu-malu kan ngomongnya. Jadi ya udah terserah. Tuh. Gitu dong. Waktu nonton itu udah bukan nonton tuh. Waktu Idul Fitri dia kan pertama kali Idul Fitri di sini nggak pulang kampung. Mukanya nangis. Wah, inget orang tuanya gitu udah nangis. Pas gua anterin ke ini kan macet parah. Udah tahu gue yang nganterin capek jalan Idul Fitri macetnya parah. Udah macet gitu gue udah capek-capek nganterin, gue yang diomelin. Lewatnya sih lewat sini, kan dibilang lewat Tangerang aja, jangan lewat Lebak Bulus. Ini kan jadi parah gini Kan tadi macet. ditanyain jawabannya Tadi kan dijawab, tanyain jawabannya apa? Terserah. Ya yang ayah tahu lewat sini. Udah macet parah gue yang diomelin. Jawabannya panggilannya bukan ayah dong. Ayang. Ayang. Iya, ayang. Yang apaan? Udah capek semalam habis takbiran sampai pagi. Salam-salaman banyak, udah jalan macet. Cuman gitu doang, terserah. Begitu resikonya udah macet parah aja, makan tuh terserah. Terus Sekarang ayah lagi, enggak yang ini. apa ya ini ya? Kok kalau yang enggak panjang-panjang tulisannya? Ya Anda seneng yang panjang-panjang kali. Pengen naik motor atau mobil tuh. Aduh, ya sebenarnya ya ini ya dengan kata-kata motor aja udah ngenes banget. Nih ya sebenarnya. Maksudnya gimana? Enggak cerita. Maksudnya ngenes gimana? Hah? Jadi nih, waktu zaman-zaman pacaran itu kan kayak ngeliatin orang pacaran naik motor ke mana gitu ya misalkan ya. Gitu kayak romantis banget gitu berduaan, terus menerjang apa kayak hujan gitu misalkan berduaan. Ini ayah kan nggak bisa naik motor. Jadi ya udahlah terima aja naik mobil ya, alhamdulillahnya udah punya mobil kan ya dulu ya. Jadi ya begitu. Sebenarnya dia punya kata naik motor pernah pacaran sama ojek. Jadi dia tuh pernah pacaran sama ojek, jadi ngedambain banget. Jadi ini kalau misalkan pilihan pengen naik motor atau mobil, iya sebenarnya sih pengen naik motor dulu zaman pacaran gitu sesekali ya, tapi ya karena dia nggak bisa, ya udah naik mobil gitu. Ya enggak kalau naik motor sama ayah nih, mau gitu ayah yang megang setar, ayah yang megang setang, ini tapi yang nepak kaki enggak. Bisa gitu Itu dari kapan belakang. nyampe ya kayak gitu. Begitu sudah berhenti kaki enggak. Udah yang gitu. terakhir ayah tuh. Oke. Tuh kan, dikit lagi. Panjang. Oh panjang ya. Us ini tulisan lu, Us. Hah? Oh Bang Opi, pantesan aja bagus. Tulisannya. Pelukis yang nulis. Kado dan ngedate. Kado dan ngedate. Apa tuh? Kalau soal kado sih, kenangan hidup gue mungkin
Kalau dikumpulin kadonya gua ke dia udah jadi toko kali. Gua mah rajin banget ngado deh. Apapun kalau bisa, momen apapun gua kasih kado, gua kasih ini. Dia yang jarang ngasih kado ke gue. Ngarang. momen ngasih kado. Ulang tahun. Ngasih kado itu pertama kali gue ngasih kado ke bini gue itu dulu 14 September tahun 2004 ya. Sebulan kita kenalan. Sebulan kita kenalan. Enggak, 2004 mah Anda baru lulus SMA, 2005. Iya, 2005. Pokoknya pertama kali ketemu, gue ketemu Agustus, pas bulan berikutnya September. Itu gue sengaja, gue diemin tuh bini gue. Akhirnya sampai dia nelpon gue pulang syuting itu. Kakak lupa atau pura-pura lupa sih kak. Apaan sih? Di mobil tuh, gue pakai ngegas, gue lagi ketawa-ketawa tuh. Apaan sih? Ini kan hari ini ulang tahun adek. Ini, ya baru sebulan kenalan. Udah ngotot-ngotot minta dikadoin ulang tahun. Sih gitu kan, inget banget tuh. Minta dikadoin ulang tahun, cuma kan maksudnya kan kita baru jadian terus momen ulang tahun nggak diucapin gitu kan. Kalau biasanya kalau cewek itu menantikan orang yang spesial ngucapin pertama kali di jam 00.01 tuh. Biasanya kan kalau yang cewek kan kayak gitu. Nah ini sampai udah sore dia nggak ngucapin, ya Allah ini kok nggak romantis banget gitu, malahan yang lain-lain yang udah ngucapin gitu kan pengennya kan orang yang pertama kali yang ngucapin gitu, orang spesial. Tapi inget nggak ayah bawa apa? Ayah kan bawa kalung ya? Kalung, kalau nggak salah ada cincin juga. Jadi waktu itu kalung liontin ya, kalung sama liontin. Jadi waktu itu gue mikirnya ngajarin bini gue apa-apa tuh beli emas. Soalnya kalau yang namanya emas kepepet itu laku kayak gitu kan. Terus juga kalau yang namanya emas itu harganya nggak pernah turun. Makanya gue pura-puranya nggak tahu dia ulang tahun tuh. Udah sore, gue maghrib mau pulang syuting baru nyampe Lebak Bulus mau pulang ke Pamulang. Ada yang nelpon marah-marah gitu. Iya, jadi sebenarnya tuh kita tuh suka berbeda apa ya namanya ya? Berbeda kebiasaan, terus berbeda pemikiran. Karena kan memang kita bedanya tuh 9 tahun. Jadi kayak aku yang masih pengen di manja-manja romantis, kayak dia yang udah biasa. Terus kayak momen-momen Valentine, momen apa kan dia udah nggak ngerayain tuh. Terus aku yang masih 20 tahun gitu lagi seneng-seneng yang ngerayain gitu loh. Jadi ya banyak lah cerita-ceritanya gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi pasangan yang terlalu jauh juga beda umurnya ya kadang-kadang problemnya gitu. Iya, selera musik beda. Mas iya, bayangin aja gua Soneta, dia Westlife. Kalau di apa ya, kalau di mobil itu radio kita tuh udah beda jauh gitu. Sampai sekarang. Itu terus, apa maksudnya radio beda? Ininya kalau radio itu apa namanya? Gelombangnya tuh udah beda gitu. Kalau Anda kan yang masih 98,7 gitu-gitu. Kalau Ayah kan udah 106,2 gitu kan. Dari gelombang radio aja udah beda teman-teman ya. Boleh. Gelombang radio boleh beda tapi gelombang cinta tetap sama. Itu yang paling penting. Kadang-kadang itu kalau satunya sok memaksakan diri menyesuaikan, itu yang namanya kepura-puraan dan kemunafikan. Itu yang akhirnya di hatinya sebenarnya akumulasi. Gue sebenarnya pengen dengerin ini nih. Wah, tapi bini gue maunya gini. Tapi ini ya, kalau Anda sih bukan menyesuaikan ya, karena udah terbiasa dan lama berlangsungnya kayak gitu. Jadi kayak yang udah biasa gitu telinganya, kayak misalnya denger Soneta gitu, jadi nyanyi aja Soneta gitu, kayak lagunya Bruri Dewi gitu. Jadi terbiasa kalau aku ya, kalau dia enggak. Apaan? Nada kemana, lirik kemana gitu kan. Kadang kan kalau di TV suka disuruh nyanyi lagu itu kan, ngapain ya ngapalin lagu Noah gitu. Ya udah coba gitu. Nada mah nada Soneta gitu kan ya, lirik Noah gitu. Mau dibilang nggak enak gitu, nggak dibilang ini mau kemana sih, mau ke Soneta apa ke Noah sebenarnya.
Oke, ntar mungkin kolaborasi kalau ada show konser Soneta sama Westlife, nah bisa kita nonton bareng Iya. tuh. Ayo dong, IO bikin gitu yang bisa nyatuin dua generasi, umpamanya kayak ini. Kasihanilah kami biar yang menikah beda generasi iya. gitu ya. Umpamanya ntar ada konser Bunga Citra Lestari duetnya sama Caca Andika gitu Oh, kan. iya, boleh, Itu jadi kan seru kan. Jadi ayah bisa joget, nggak bisa gini-gini gitu kan. Seru juga ya kalau ada IO yang ngeh gitu. Bawa banyak juga pasangan yang generasinya jauh, Jauh. dibikin konser seleranya masing-masing gitu kan. Iya. Cuman gimana nontonnya ya, seru juga kali ya. Beda panggung, jadi di belakang ini panggungnya satu di sini, satu di sini. Iya. Oke, abang-abangan gue, Apapun ada-adaan gue. ceritanya ya, semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil yang baik-baiknya. Gitu. Pokoknya yang penting mau pacaran, mau ta'arufan, lu mengenal dan ingat buang egois itu aja sih. Ya. Egonya kita buang, kita nyesuaiin dan kenapa hidup itu lebih baik jadi karet daripada jadi besi. Kok bisa? Karena karet itu bisa menempatkan diri, tapi besi itu keras tapi tidak bisa menempatkan diri. Yo. Oke. Jangan lupa. Terima kasih semuanya, terima kasih abang-abangan gue, adik-adikan gue. Jangan lupa subscribe, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum. Mangga mana mangga tadi? Oh, mangganya hilang.